Badan Legislasi Balik DPR RI tengah menyusun revisi undang-undang terkait pengawasan bank. Dalam draft tersebut, fungsi pengawasan bank akan kembali lagi ke Bank Indonesia, bukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK seperti sekarang ini. Sejauh apa urgensinya? Kita akan bandingkan dengan contoh-contoh dari negara lain dalam cinta segitiga regulator bank. Langsung kita lihat slide yang pertama. Ya, pertama kita akan menjelaskan seperti apa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ini. Jadi undang-undang yang tengah digodok untuk direvisi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini terdiri dari 79 pasal disahkan di 17 Mei tahun 1999. Jika revisi undang-undang tersebut disahkan, konsekuensinya adalah OJK akan tetap melakukan pengawasan lembaga keuangan lain non-bank, tapi Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak hanya akan disibukkan oleh kebijakan makroprudensial, tapi juga tataran mikroprudensial dari individual perbankan. Sejak 1 Januari 2014, OJK menjalankan fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dijalankan Bank Indonesia. Dengan OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan sejak tanggal tersebut, maka OJK memiliki wewenang untuk meliputi kelembagaan bank mulai dari perizinan pendirian bank dan pengaturan serta pengawasan mengenai kesehatan bank, manajemen resiko, bahkan pemeriksaan bank. Aset yang diawasi OJK ini mencapai lebih dari 11.000 triliun rupiah. Jadi memang tidak main-main. Jadi sebenarnya siapapun yang menerima tugas pengawasan ini memang tidak mudah. Bisa dibayangkan seperti apa tanggung jawab untuk mengawasi aset sebesar itu dengan kerumitan yang tidak kalah besar. Dan yang paling penting, seperti apa kemungkinan terjadinya penyimpangan di institusi keuangan. Kalau menurut OJK saja, setahun sejak mengemban tugas tersebut, pihaknya ini sudah menerima 845 pengaduan yang 60% berasal dari lembaga keuangan non-bank dan 20% dari pasar modal dan 20% dari perbankan. Dengan kasus yang akhir-akhir ini kita dengar di 2020 cukup banyak kan? Berapa kira-kira pengaduan di 2020 ini? Kita tidak akan mendalami ke sana ya, tapi kita akan lihat apa sebenarnya tugas dari masing-masing lembaga pengawas mulai dari Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi ada 3 badan pengawas ya, yaitu ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kita akan mulai dari yang tengah dulu nih, OJK. Jadi tugas OJK sejak ditetapkan di 1 Januari 2014 adalah mengawasi perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan alias multi-finance, pasar modal, lembaga keuangan mikro, dana pensiun hingga fintech P2P lending. Kita akan bandingkan dengan tugas Bank Indonesia di sini. Bank Indonesia tugasnya memberikan kebijakan moneter, mengawasi sistem keuangan, izin fintech, sistem pembayaran, dan juga perusahaan switching. Berikutnya LPS. Apa sih tugasnya LPS? LPS ini tugasnya menjamin simpanan perbankan, mengurus likuidasi, dan membantu penyelamatan bank gagal. Seperti inilah pembagian tugasnya dan ini ditetapkan sejak tahun 2013 ketika terjadi pengalihan tugas dari Bank Indonesia ke OJK. Jadi kalau dialihkan lagi artinya terjadi pengembalian tugas. Lalu apa sebenarnya alasan pengalihan tugas ketika di tahun 2013 itu? Dan apa alasannya pembentukan OJK? Kita akan cek slide berikutnya. Pembentukan OJK sendiri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 27 Oktober tahun 2011 oleh DPR RI. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola dari lembaga yang mengawasi otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK saat itu diharapkan bisa menambah fungsi pengaturan dan pengawasan supaya menjadi lebih efisien dan terkoordinasi, apalagi asetnya begitu besar seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama tadi. Saat itu pembentukan OJK menuai pro kontra. Banyak yang bertanya nanti seperti apa pelaporan akuntabilitasnya sehingga laporan keuangan OJK diputuskan diaudit oleh BPK dan wajib diumumkan kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Demi pembentukan OJK saat itu Bank Indonesia melepas sekitar 1.220 karyawannya untuk pindah tugas. OJK menghadapi tantangan yang cukup besar juga dalam perjalanannya karena harus menarik iuran dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya yaitu sebesar 0,03% pada saat itu dari sektor perbankan dan industri keuangan lainnya mulai tahun 2014. Nah, iuran itu akhirnya bertambah jadi 0,04% untuk tahun berikutnya. Terakhir, industri asuransi di tahun 2020 ini harus membayar 0,045
dari total aset, paling sedikit 10 juta rupiah. Nah, iuran ini digunakan OJK sebagai biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian industri asuransi umum. Pungutan OJK ini sempat juga menimbulkan pro kontra karena dikhawatirkan memberatkan lembaga keuangan dan juga melebihi kebutuhan pembiayaan OJK. Solusinya, bila terjadi kelebihan, maka kelebihan tersebut akhirnya akan dikembalikan ke kas negara. Lalu setelah banyak pro kontra itu di 2013 ini akhirnya ditandatanganilah BAS alias Berita Acara Serah Terima dari Bank Indonesia menuju ke OJK. Di saat itulah dilakukan pengalihan tugas dari BI kepada OJK seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kalau disingkat, pengawasan bank mikroprudensial jadi tugas OJK dan makroprudensial dan jangka panjang tetap dipegang oleh Bank Indonesia. Lalu bila sekarang mau direvisi dan fungsi pengawasan perbankan kembali lagi ke BI, maka secara umum OJK akan seperti Bapepam LK di zaman dulu. Alasannya kalau menurut Menko Perekonomian ini karena bertujuan untuk menguatkan sistem keuangan. Selama ini bila dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan akhirnya sulit dilakukan karena masing-masing instansi pemerintah dan otoritas ini memiliki peraturan yang berbeda. Maka itu pemerintah berharap ke depan bisa mengatur kebijakan makro dan mikro di dalam satu perpu saja. Nah, tapi sebelum pemerintah melakukan perubahan wewenang tersebut, saya akan ajak Anda melihat seperti apa sih memangnya kalau di negara lain, apakah sistem pengawasannya juga dijadikan satu seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita. Kita akan cek slide berikutnya. Ya, ini kita akan membahas pengawas lembaga keuangan internasional ya. Jadi kalau melihat artikel dari Bank for International Settlement atau BIS tentang Financial Stability Insights on Policy Implementation nomor 8, OJK ini merupakan pengawas lembaga keuangan dengan model terintegrasi begitu ya. Memangnya ada berapa model? Ternyata ada 3 model, yaitu yang pertama ada sektoral, lalu ada integrated itu ya, dan juga partially integrated. Nah, kita akan bahas singkat satu persatu. Yang pertama sektoral dulu ya. Jadi institusi pengawasan lembaga keuangan dibagi menjadi pengawas perbankan, asuransi, dan pasar modal. Nah, model ini paling banyak dipakai di dunia. Kalau dari survei ke 82 negara, 40 negara diantaranya ini menggunakan model ini. Di antaranya Brazil, India, Hong Kong, Thailand, Filipina, Vietnam, Spanyol, Portugal, dan juga Afrika Selatan. Lalu yang kedua adalah integrated. Nah, yang terintegrasi ini dibagi jadi 2 lagi. Jadi ada yang pengawasannya oleh Bank Sentral dan yang kedua ini pengawasannya oleh SSE begitu ya. Kalau yang Bank Sentral seperti Rusia dan Singapura. Sistem ini digunakan di 9 negara. Nah, ada juga yang pengawasannya terpisah itu ya, SSE, yaitu Separate Supervisory Agency. Jadi seperti OJK-nya begitu ya. Nah, termasuk Indonesia, ini ada 9 negara yang memakai model seperti ini. Seperti selain Indonesia ada Jerman, ada Swiss, Jepang, Korea begitu ya. Nah, yang terakhir ada partially integrated. Nah, ini juga dibagi 2 lagi, ada Twin Peaks dan juga ada Two Agency. Twin Peaks ini maksudnya ada 2 lembaga yang bertugas mengawasi kehati-hatian dari lembaga keuangan. Sementara lembaga lainnya mengawasi conduct dari lembaga keuangan begitu ya. Model ini dianut oleh 8 negara dari total 82 negara yang ikut survei. Termasuk di dalamnya ada Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris. Lalu kalau yang Two Agency ini digunakan di 9 negara termasuk Malaysia, Arab Saudi, Italia, dan Perancis. Jadi pengawasannya dilakukan 2 lembaga. Yang pertama mengawasi bank dan asuransi, lalu lembaga lain baru mengawasi pasar modal. Pernah ada juga negara lain yang melakukan perombakan atau pengembalian wewenang seperti yang ingin dilakukan pemerintah kita kali ini. Yaitu adalah Inggris begitu ya. Di tahun 1998 pengawasan perbankan ini diserahkan dari Bank of England. Ini diserahkan ke Financial Services Authority atau FSA. Tahun 2000 FSA ini dapat pengalihan tanggung jawab pengawasan pasar modal dari London Stock Exchange atau LSE begitu ya. Di tahun 2013 malah FSA-nya dibubarkan dan tugasnya diganti Prudential Regulation Authority atau PRA dan juga Financial Conduct Authority atau FCA begitu ya. Dan sampai sekarang ini juga masih bertugas di bawah pengawasan BOE atau Bank of England. Namun sistem 2 lembaga pengawas malah menjadi tidak mudah. Akhirnya banyak kasus dan skandal yang justru malah terbentuk. Salah satunya di industri asuransi termasuk terkait dengan dana pensiun. Jadi kalau kembali lagi ke revisi Undang-Undang Bank Indonesia,
tidak hanya ditambah tugas OJK, ini tampaknya DPR juga ingin menambah lagi tugas yang terkait dengan aspek pendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta juga kesempatan kerja. Tapi bayangkan jadi bertumpuk sekali kan tugas BI dan bebannya jadi semakin berat. Bagaimana kalau Anda mau nggak dikasih tanggung jawab pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk sementara teman Anda tugasnya relatif lebih sedikit? Kita tunggu ya seperti apa kelanjutannya. Kalau Presiden sih bilang janji tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia, tapi buktinya balik DPR masih menjajaki revisi undang-undang tuh. Demikian.